Nampak? Ya Pak, sudah Pak. Sudah. Jadi yang daerahnya hijau, ini ada luring masuk kelas. Prakteknya itu 2 JP itu diedit menjadi 30-40 menit. Ingat, nanti yang diupload itu adalah yang linknya dari video yang diunggah oleh Bapak Ibu. Jadi yang diunggah, karena itu tolong nanti pastikan bahwa ketika mengunggah itu linknya itu setelah itu dicoba dulu. Linknya dibuka bisa pada banyak kejadian linknya itu ketika dibuka enggak bisa. Nah ini yang harus benar-benar diyakinkan, dipastikan bahwa yang diupload dengan link yang dikirim oleh Bapak Ibu kepada penguji. Nah ini yang penting ya, yang penting ini. Kemudian kalau daerahnya non hijau tetapi ada pembelajaran daring, maka ini dipilih. Jadi ini juga sama, 2 JP, pembelajarannya daring, terus diedit menjadi 30-40 menit, yang diunggah adalah link Google Drive bisa, kalau pada YouTube, linknya di YouTube, itu juga bisa, itu yang diunggah, yang dibuka oleh penguji adalah linknya ini. Kalau ini ini hanya alternatif terpaksa, kayaknya sekarang sudah tidak diperlukan ini. Ini kalau daerahnya itu merah, tidak boleh ada pembelajaran di kelas, ya. Kemudian jaringan internet tidak ada, ya, baru boleh digunakan alternatif yang ketiga ini. Imajiner, jadi pembelajarannya itu imajiner, seakan-akan ada siswa tapi tidak ada. Ini hanya kondisi terpaksa, selama ini belum ada ini. Ya, belum ada. Tetap pembelajarannya 2 jam, 2 JP, terus diedit menjadi 30-40 menit. Ini ya. Ini yang penting. Terus begini Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu nanti tidak kebingungan. Kalau sekarang pas-pas nanti itu pas sekolahannya PAS, penilaian akhir semester misalnya gitu, bagaimana melakukan kreativitas Bapak Ibu, karena muridnya kan muridnya Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu bisa pinjem murid entah itu 10 atau mungkin kalau tidak bisa 10 kurang dari 10 juga tidak apa-apa, tapi ada murid yang diajar oleh Bapak Ibu saat itu direkam selama 2 JP, ya, pinjem, atau itu hanya 2 JP kan, setelah PAS pinjem murid yang kira-kira yang bersedia untuk jadi murid saat itu. Nah itulah dipraktekkan pembelajarannya, 2 JP terus diedit menjadi 30-40 menit. Jadi tidak ada alasan lagi, karena sekolahnya PAS tidak bisa dilakukan, tidak bisa, karena ini prakteknya di sekolahnya Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan muridnya, siapa muridnya yang mau untuk menjadi murid hari itu hanya 2 JP, hanya 2 jam. Ya, ini yang penting. Berikutnya Bapak Ibu, nah ini beberapa kasus yang tidak lulus booking itu kenapa? Nah, ini ya. Yang pertama, RPP yang dibuat dan diupload itu tidak lengkap. Ada yang RPP itu hanya berisi LKPD, RPP-nya tidak ada. Ada RPP itu yang isinya hanya penilaian, asesmennya saja, langkah-langkah pembelajarannya tidak ada. Ada RPP itu yang hanya media saja yang dimuat, jadi RPP-nya tidak ada, hanya media saja. Sehingga apa? Ya otomatis tidak bisa dinilai. Ya ini yang penting, yang alhamdulillah. Jadi tolong nanti dipastikan, saya itu khawatir kalau RPP-nya itu hanya berupa LKPD, jangan-jangan ketika mengupload tidak sukses. Makanya tolong ini nanti mungkin dari kampus juga, dari prodi bisa mengadakan atau pengecekan bersama, mungkin bisa dipandu bersama bagaimana mengupload itu, terus kemudian ngecek kembali apakah yang diupload itu sudah
sukses, yang diupload itu sudah lengkap apa belum, itu segera dicek. Karena kalau hari itu masih proses upload, kemudian sudah dicek, maka nanti bisa diperbaharui. Tapi kalau sudah close, jatahnya upload habis, upload itu kan ada batas waktunya. Kalau 2 hari ya 2 hari, kalau sehari ya sehari. Setelah itu sudah tidak bisa ngupload lagi. Nah, ketika tidak bisa ngupload, maka kalau ketahuannya saat itu juga tidak bisa diubah lagi. Tapi kalau saat yuk kita bersama-sama pakai Zoom begini, yuk siapa yang masih mengalami kesulitan, dicek lagi caranya ngecek kemana. Nah, itu akan menjadi mempermudah dan akhirnya berhasil untuk upload yang lengkap, RPP lengkap. RPP lengkap. Ya, ini yang penting saya ingatkan ini. Kemudian video yang diupload juga tidak lengkap. Ada ini video yang diupload tidak lengkap. Tidak lengkapnya seperti apa? Hanya pendahuluan, tadi itu sudah blank, kosong semua. Nah, tidak ada. Nah, ini diduga ketika proses editnya itu yang tidak sempurna. Edit sendiri boleh, kalau dirinya sendiri tidak bisa karena ketika ngedit video itu harus mempertimbangkan instrumennya. Harus muncul namanya pendahuluannya, intinya, penutupnya harus muncul. Nah, itu harus dilakukan secara baik. Ya. Kalau tidak lengkap, maka nanti ya tidak bisa dinilai. Atau kalaupun dinilai ya rendah, kalau rendah sudah lulus. Ya. Yang ketiga, tidak mengisi portofolio. Jadi ada peserta yang tidak mengisi portofolio sama sekali. Ini ada beberapa kemungkinan. Yang kemungkinan pertama malas, ya malas. Alah paling lulus itu. Sudah dijamin ini kalau tidak ada pasti tidak lulus, gitu ya. Yang kedua, punya portofolio tapi tidak mengerti caranya mengisi, menguploadnya. Ini cara memaparkan, cara mengisi tidak bisa. Ini juga problem. Nah, ya. Terus yang ketiga, membuat deskripsi tapi tidak ada buktinya, tidak ada bukti pendukung. Nah, ini yang harus diantisipasi Bapak Ibu. Karena itu perlu pelayanan yang aktif dari Prodi, ini saran saya, terkait dengan edit video dan upload berkas. Kalau perlu dipandu bersama-sama menggunakan Zoom begini, bareng-bareng sekarang upload, langsung dipantau siapa yang sudah berhasil, siapa yang belum. Nah, kalau seperti itu, insya Allah akan tuntas semua. Ya. Nah, uji kinerja itu ada RPP dan PP. Nah, sekali lagi, instrumennya untuk RPP, nah, ini ada semua, Bapak Ibu sudah punya semua, ini sudah bisa download semua, sudah ada semua. Penjabaran KIKD pada indikator, nilainya juga sudah ada, kesesuaian indikator dan KIKD, peringkat level rumusan ada sikap, ada semua, ini semua sudah ada di di penilaian, dan ini dibuka bebas, siapa yang mau mengambil silahkan. Dan ini digunakan untuk memandu Bapak Ibu supaya nanti ketika membuat RPP supaya maksimal, kalau ingin maksimal, ini yang harus dipertimbangkan. Ya. Misalnya aspek pengetahuan, ya. Bagaimana Bapak Ibu merumuskan aspek pengetahuan ini dalam indikator yang memuat rumusan aspek pengetahuan. Berarti mesti ada gradasinya. Kalau mampu menjabarkan aspek atau konsep secara baik itu kan ada levelnya, gitu ya. Itu semua bisa dilihat di instrumen. Ya. Terus kemudian memuat aspek audien, behavior, condition, dan degree. Ini saya pikir semuanya sudah tahu semua di
ketika PPG sudah dijelaskan semua gimana cara merumuskan ini ikuti aja ini kalau pengen mendapat skornya 4 maka harus memenuhi semuanya, jadi gitu ya. Terus mengimplementasikan higher order thinking skill atau literasi. Nah, literasi kaitannya kan manfaat konten itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau merumuskan supaya siswanya memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi, itu juga silahkan bebas Bapak Ibu untuk mengembangkan ke sana. Ini pilihan, boleh host, boleh literasi, boleh fosi. Silakan ya. Panduannya sudah ada semua. Kemudian langkah-langkah pembelajaran. Jadi mulai dari kesesuaian materi ajar dengan KD, ini kan sudah biasa KD-nya misalnya terkait dengan ibadah apa misalnya gitu, atau di Kemenak itu apa ya, saya tidak begitu menguasai kalau di Kemenak. Kalau di matematik misalnya bisa beri contoh, kalau di Kemenak saya tidak bisa berikan contoh misalnya, atau gini lah tentang wudhu misalnya gitu, tentang wudhu. Nah, bagaimana membuat langkah-langkah pembelajaran yang bisa menjelaskan, bisa memaparkan materi ajar ini supaya sesuai dengan KD kaitannya dengan wudhu, gitu. Supaya ada aspek tipeknya, mungkin Bapak Ibu bisa membuat video prakteknya wudhu. Murid-muridnya diminta untuk memaparkan terkait dengan alurnya wudhu itu dari apa sampai ke apa, niatannya gimana, terus kemudian kenapa atau kita harus wudhu, nah, misalnya gitu. Terus ibadah apa saja yang mewajibkan harus wudhu dulu. Nah, itu bisa dikembangkan di sini, nanti menjabarkan ruang lingkup materinya menjadi lebih bagus. Ya. Ini pengembangan materi lebih bagus. Terus kemudian pengembangan materi urutannya logis. Jadi nanti saran saya, ini sebenarnya ini bisa dibuatkan peta konsep. Ini sebenarnya paling enak itu pakai peta konsep. Kalau Bapak Ibu bisa membuat peta konsep, maka Bapak Ibu sudah terlihat bahwa Bapak Ibu mampu menjabarkan ruang lingkup materi secara benar, urutannya logis, terpadu, itu akan muncul semua. Ya. Terus kemudian nanti kalau penyajian sumber belajar berbasis hasil penelitian, minimal salah satu dari apa yang dijabarkan tadi itu, peta konsepnya tadi itu, ya, ini nanti bisa ditunjukkan bahwa salah satunya menggunakan hasil penelitiannya dari siapa, misalnya gitu. Itu biasa saja. Ya, yang ini hasil penelitian kan biasa, ada penelitian yang membahas terkait dengan wudhu itu, dicantumkan siapa, tahun berapa. Jadi tercakup semua sudah. Itu cara untuk mengembangkan terkait dengan langkah pembelajaran supaya Bapak Ibu memperoleh nilai yang maksimal. Ya. Kemudian penilaian. Penilaian ini ada beberapa. Yang pertama, mengetahui kemampuan awal siswa. Nah, ini bisa pertanyaan-pertanyaan, nanti diberikan di lampiran, ada biasanya ditulis di lampiran. Nanti ketika di pendahuluan itu disampaikan, guru memberikan pertanyaan untuk menggali kemampuan awal dalam kurung lampiran berapa, 1 misalnya gitu. Terus ini angket ya. Kalau atas ini pertanyaan menggali, kalau ini angket. Kemudian penilaian hasil belajar, pengetahuan, keterampilan. Kalau ini Bapak Ibu sudah biasa, ini ada soal, ada yang sifatnya seperti angket itu ada. Nah, yang sikap ini biasanya angket. Mungkin keterampilan itu juga ada instrumennya sendiri, checklist. Ini bisa checklist ya. Ini semua bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Contohnya ini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan nilai 9-10, ini maksimal sangat baik, maka Bapak Ibu harus menunjukkan bahwa rumusan tujuan belajar membuat aspek ABCD, ya, ABCD, ya, yang sesuai dan bervariasi. Nah, menunjukkan ini, bedanya ini
bervariasi. Kalau ini pengalaman belajar yang sesuai gitu aja. Kalau ini bedanya ini bervariasi. Kan biasa saja Bapak Ibu membuat supaya rumusan tujuan pembelajarannya itu mencerminkan, memberikan pengalaman belajar dan bervariasi. Sekali lagi, kalau higher auditing skill, literasi, POSI, itu kalau pengen nilainya 9 atau 10, maka mengimplementasikan ya ininya, ya hotnya, ya literasi, ya POSI-nya juga. Nah, ya, kalau seperti ini, memuat semuanya itu, nah, maka nilainya biar 9-10. Jadi Bapak Ibu silakan mengukur sendiri, mau dinilai sendiri bisa sebenarnya, ini sebenarnya sudah ada semua. Ya. Kemudian yang berikutnya yang ini, berhasil penelitian tadi ya, saya berikan contoh kalau buat peta konsep yang ini dari hasil penelitian siapa, itu tuh otomatis tercermin. Kalau praktek pembelajaran itu 19 item, itu mulai dari memesona, ya, wajahnya itu wajah yang ceria. Jangan sampai Bapak Ibu masuk kelas dengan wajahnya yang masam, wajah masam, senyumnya juga tidak ada, isinya marah-marah. Nah, itu sudah, jangan harap itu bukan guru yang memesona. Memberikan perhatian kepada siswa, ini bisa saja Bapak Ibu dengan melihat misalnya, ayo yang anak yang apa namanya, si Abdul, coba untuk yang bagian ini gimana? Atau Abdul, yang sudah kamu tuliskan tadi itu sudah bagus, kira adakah yang bisa dikembangkan lagi? Nah, itu perhatian kepada siswa. Ya. Kalau keserasian berbusana semuanya sudah, saya pikir sudah serasi, tapi jangan sampai nanti karena ini terus prakteknya menggunakan kaos oblong, nah itu jangan harap itu nanti bisa rendah nanti ya. Menginspirasi motivasi peserta didik, ini banyak cara. Saya pikir ini Bapak Ibu sudah biasa melakukan semua. Berperilaku, bertutur kata yang santun akumulatif, nah ini penting. Terus tegas ya, rasa percaya diri, berbicara dengan tegas, ini semuanya bisa gunakan untuk mengukur tampilannya Bapak Ibu. Penuh panggilan jiwa, tulus ikhlas memberikan bantuan kepada siswa. Nah, ini bisa dilihat kok dari tindakannya Bapak Ibu aja bisa. Walaupun ini memang penilaiannya kaitannya dengan CP1 ini lebih subjektif gitu ya. Oke. Berikutnya, apa yang dinilai dalam kegiatan pendahuluan kalau dalam praktek pembelajaran? Mulai mengondisikan kelas, motivasi siswa, guru melakukan apersepsi. Jadi ini bisa dilakukan dalam satuan tampilan, ya, tampilan. Ya, gimana Bapak Ibu mengekspresikan bahwa Bapak Ibu juga mengondisikan kelas, juga memotivasi siswa, memberikan persepsi, ya, secara bersama-sama bisa satu tindakan itu memuat 3 hal ini. Menyampaikan tujuan pembelajaran, tidak harus ini diutarakan anak dan belajar ini adalah ini boleh seperti itu boleh, atau anak-anak dengan belajar ini kita nanti diharapkan bisa apa, ya, gitu lah. Itu udah cukup itu bahwa itu sebagai tujuan pembelajarannya sudah diungkapkan dan indikator juga sudah ada. Ya. Guru menyampaikan garis besar kegiatan pembelajaran. Nah, ini menyampaikan anak-anak kita nanti akan berdiskusi. Kamu menonton video terkait dengan wudhu. Setelah itu kamu nanti akan menjelaskan urutannya wudhu dari apa ya. Kamu perhatikan nanti. Kamu tulis nanti ya. Terus diskusikan dengan kawannya. Ya. Mana yang urutan wudhu itu benar, mana yang tidak. Itu bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Inti ya, pemahaman materi yang benar. Ini materi yang benar, keterampilan, terus berlaku terhadap materi ini juga bisa ketika Bapak Ibu menampilkan dengan peta konsep tadi itu, maka Bapak Ibu nanti bisa kena semua ini. Anak-anak kemarin kita belajar
sudah belajar apa saja kemarin. Kalau ada peta konsep ya, kalau ada peta konsep nanti gambar ini ada peta konsep ini. Nah, anak-anak ingat kemarin kita belajar terkait dengan ini. Ingat kemarin ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagian simpul yang ini dan ini. Nah, besok kita akan belajar ini. Hari ini targetnya adalah kamu paham terkait dengan materi ini. Itu akan mudah dijelaskan, akan mudah dilakukan oleh Bapak Ibu, nanti termasuk sampai pada tindakan berikutnya setelah selesai pembelajaran pun nampak. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar ini 1, 2, 3, 4. Nah besok ini ya tolong dipelajari dulu di rumah materi ini. Nah, itu akan nampak sebagai tindak lanjut. Di dalam penutup, nah ini tadi yang penutup tadi yang saya utarakan tadi kan penutup sebenarnya. Kalau sudah membuat peta konsep, peta konsep misalnya gini, kemudian misalnya gini, mengerucut pada bintang terakhirnya, anak-anak kita tadi sudah belajar ini loh. 1, 2, ketiga, keempat. Gitu. Kita bisa menyimpulkan sudah ini. Besok kita akan ini. Karena itu silahkan tugasnya belajar apa, buku apa. Jadi gitu ya. Itu sudah bagian dari menyimpulkan hasil pembelajaran. Evaluasi. Silahkan menggunakan apa namanya tadi itu soal 1 atau 2. Terus kemudian nanti ditunjukkan. Bagus, kamu sudah bisa ini, itu juga sudah baik. Tidak lanjut pembelajaran yang ini tadi. Oke, itu sudah tangkap semua. Nah, tugasnya mahasiswa itu apa? Bapak mengunggah RPP ke dalam sistem. Ingat ya, sistem UKIN. Jadi bukan manual lagi. Kalau Bapak Ibu misalnya nyerahkan RPP-nya atau videonya kepada penilai langsung, tidak terekam di sistem, itu juga tidak bisa. Nanti dianggap di sistem tidak ada data. Tidak ada data, ya. Tidak ada data. Nah, ini yang tidak boleh. Kita ngeceknya itu menggunakan sistem, semua by system. Ya. Nah, Bapak Ibu mempraktekkan pembelajaran 2JP, nanti waktu itu akan ditentukan kapan harus UKIN gitu, 1 hari itu UKIN, mau silakan mau pagi jam 1, 2, mau jam 3, 4, 5, 6, 7, 8 silakan, dan itu di sekolahnya sendiri, di kelasnya sendiri, di video-videokan sendiri, dan di edit sendiri. Nah, boleh minta tolong, maksudnya sendiri itu artinya tanggung jawabnya Bapak Ibu. Terus kemudian membuat tautan, jadi setelah praktek 2JP, merekam pembelajaran, baru membuat tautan link video. Nah, ini yang diunggah di sistem dan nanti penilai akan membuka ini. Ya, terus Bapak Ibu juga ada fakta integritas ya. Ini yang penting. Lah portofolio. Ini portofolio. Tadi portofolio itu ada yang memuat penelitian, publikasi. Ini semuanya 3 tahun sebelum ikut PPG. Ya. Kas yang bisa digunakan 3 tahun sebelum ikut PPG. Jadi ada komponennya ada 4 ini yang utama yang tadi dikembangkan tahun 2020 4 ini. 4 ini minimal ada 1 yang terisi minimal ya. Jadi kalau 4 ini semuanya tidak ada, penelitian, publikasi, refleksi, pencarian informasi baru, inovasi, ini semuanya tidak ada, maka tidak bisa lulus. Tapi kalau salah satu saja, misalnya refleksi diri saja yang diisi, masih bisa, masih boleh. Kalau yang 2 ini yang tambah, 2 tambahan. Kalau misalnya dua-duanya tidak masalah. Kalau ini ada atas 4 semuanya 4 ini tidak ada yang ini itu tidak bisa. Ini syarat minimal ada 1 dari 4 ini baru ditambah dengan prestasi kompetisi atau pengabdian kepada masyarakat. Nah, jabarannya kayak apa? Nah, seperti ini.
Jadi refleksi diri itu, ya, ini yang paling mudah dilakukan. Refleksi diri itu apa? Misalnya Bapak Ibu kemarin yang tuntas itu berapa orang, yang belum berapa orang, saya harus melakukan tindakan kayak apa yang belum tuntas ini, yang sudah tuntas saya berikan apa lagi. Itu refleksi diri kaitannya dengan pembelajaran. Refleksi diri ini bisa kaitannya dengan penelitian, bisa pembelajaran. Yang paling mudah dilakukan adalah pembelajaran. Ini yang Bapak Ibu pasti sudah sebenarnya sudah punya, tinggal mau nulis apa enggak gitu aja. Ya, ini refleksi. Masa guru kok enggak ada refleksi sama sekali, pembelajaran udah ada refleksi sama sekali? Kan pasti ada. Dokumennya apa? Nanti dokumennya daftar nilainya siswa, terus kemudian tindak lanjutnya apa namanya, yang tuntas berapa, yang atas berapa, yang tidak tuntas diberikan remedi lagi, hasilnya kayak apa, ada pembelajaran lagi, pembelajarannya kayak apa, hasilnya kayak apa, yang sudah lulus diberi pengayaan, pengayaan kayak apa. Ini yang refleksi diri, ya. Ada apa namanya, pengabdian juga mudah. Pengabdian ini Bapak Ibu menjadi panitia apa saja dalam suatu kegiatan itu ada nilainya. Kalau artinya apa menjadi panitia, ya, panitia. Ini kriterianya hanya panitia. Panitia di kriteria 2, ketua, non ketua. Ada nilainya semua. Ketua, non ketua. Misalnya panitia peringatan Hari Kemerdekaan, Bapak Ibu menjadi seksi perlengkapan gitu aja. Ada nilainya, itu non ketua di sini. Tingkat sekolah bisa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, ada nilainya sendiri-sendiri, ya. Seperti itu. Ini tadi yang saya utarakan tadi, kalau dalam jabatan 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PBG, kalau prajabatan 1 tahun terakhir, ya, selama menjadi mahasiswa PBG, ya, 1 tahun terakhir ditambah selama menjadi PBG, jadi 1 tahun terakhir yang bisa diunggah. Baik. Nah, 4 komponen ini sekali lagi ini yang paling mudah dilakukan adalah refleksi diri, ini yang paling mudah. Kalau penelitian kalau belum punya ya tidak bisa dipaksakan, namanya penelitian itu kan tidak mudah. Kemudian tadi yang 2 ini tambahan, ini baru berlaku 2021, dulu tidak diakui seperti ini, ya. Melaksanakan penelitian. Penelitiannya yang penting, tidak boleh penelitian itu dari hasil skripsi, tesis, disertasi yang pernah yang sudah dihasilkan, karena pemenuhan tugas akademik kuliah tidak bisa digunakan lagi. Jadi kalau skripsi, tesis, disertasi, makalah tidak dapat digunakan karena itu sudah digunakan untuk tugas mata kuliah, ya. Dan nanti berupa apa penelitian publikasi? Boleh laporan penelitian, boleh juga artikel. Dua-duanya juga boleh. Ya. Oh yang ini mungkin ya. Deskripsi terkait dengan apa namanya proses pembelajaran, mulai merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaksanakan penelitian, mengembangkan inovasi. Jadi bisa mendeskripsikan proses-proses ini. Boleh salah satu saja boleh. Ya. Misalnya tadi kegiatan melakukan refleksi, terus oh ternyata kelemahan dalam pembelajaran kemarin ini, berarti nanti ke depan akan saya perbaiki seperti ini. Itu deskripsinya. Oke, ada tingkat macam-macam nanti di bawah saya tunjukkan apa namanya, saya tunjukkan penilaiannya. Bapak Ibu harus 10.000, ya. Jadi karya-karya yang apa namanya fakta integritasnya antara lain buku, modul, diktatnya gitu, itu bahwa itu karyanya Bapak Ibu sendiri. Karena nanti dalam pernyataan itu jika ini bukan karya diakui karyanya, maka bisa dibatalkan. Ya. Ini yang penting.
Semuanya sudah disediakan tempat kalau mendeskripsikan. Misalnya ini, deskripsi kegiatan penelitian dan publikasi. Misalnya dalam tahun 2020 saya melakukan penelitian ya, berjudul apa misalnya ya, berjudul egg ya, dilakukan di kelas berapa misalnya ya. Ini Bapak Ibu sendiri yang buat deskripsinya. Misalnya kelas 8 MTS PA misalnya gitu ya. Terus kemudian hasilnya seperti apa, laporannya itu dilampirkan, laporan penelitiannya. Publikasi juga gitu, tahun 2020 saya telah melakukan publikasi di jurnal apa, volume berapa, nomor berapa, jadi gitu. Ya. Jadi semua sudah ada tempatnya, tinggal mengisi aja Bapak Ibu. Oke, ini contoh. Kalau dalam penelitian, ini sudah ada tabelnya, judulnya apa, sebagai penulis keberapa, ya. Terus jenis karyanya apa, hasil penelitian, atau artikel saja, terus kemudian tempat publikasinya di mana, ya. Terus volume berapa, nomor berapa, dan seterusnya. Jadi semua sudah ada, Bapak Ibu tinggal memasukkan saja. Ya, itu caranya. Jadi tabel-tabel ada semua, sudah disediakan semua. Termasuk komponen tambahan, misalnya prestasi kaitannya dan kompetisi, pernah menjadi juara di kecamatan dalam lomba menari misalnya gitu. Di sini ada kegiatannya apa, penyelenggaranya siapa, hasil kompetisinya apa, tempatnya di mana, tingkatnya apa, waktunya kapan, tinggal isi aja. Termasuk yang PKM tadi, pengabdian tadi itu, perannya sebagai apa? Sebagai anggota apa, divisi apa misalnya gitu, atau sebagai sekretaris. Ini nilainya sama, walaupun sekretaris, anggota nilainya sama. Ketua ini aja yang berbeda. Tempatnya di mana, tingkatnya apa, waktunya kapan. Ada semua. Penilaiannya bagaimana rubrik penilaian? Rubrik penilaian itu, ini, kalau Bapak Ibu melakukan publikasi di jurnal internasional, maka skor maksimalnya adalah 3. 3 atas sendiri itu, ya, 3. Kemudian kalau di jurnal nasional Sintasan itu 2,5 ini, jadi 3 ada 2,5. Bapak Ibu tinggal menuliskan publikasinya di mana tadi yang di tabel tadi itu, nanti alamatnya jurnal itu dituliskan di bawahnya judul tadi itu, nanti penilai akan ngeklik, akan muncul, akan verifikasi datanya Bapak Ibu. Ya, ini di sini nanti apa namanya penilaiannya. Kemudian yang berikutnya, refleksi pengembangan diri, termasuk perencanaan pelaksanaan asesmen pembelajaran 1 semester minimal 1, nilainya setengah. Jadi kalau Bapak Ibu 3 tahun, ini kan per tahun ada 2 semester. 2 semester, per semester kalau membuat refleksi pembelajaran, nilainya maksimalnya setengah. Ini totalnya sudah 3 kali 2 kali 0,5 ketemu 3. Bayangkan 3, kalau Bapak Ibu buat refleksi 6 semester nilainya 3, itu sudah identik dengan menulis di jurnal internasional ini. Ya, itu yang penting. Boleh juga melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian. Kalau pernah melakukan, silakan, udah juga enggak. Diklat itu kalau jamnya 30
sampai 80 nilainya 1. Tapi kalau kurang dari ini diklatnya cuma 1 hari. 1 hari itu dianggap sebagai 8 jam. 8 jam, jadi kan kurang dari 30 jam. Kalau kurang dari 30 jam, nilainya 0,35. Ini per 1 kegiatan. Jadi kalau Bapak Ibu ikut kegiatan MGMP, ikut kegiatan diklat di sekolah, undang narasumber, itu sertifikatnya nanti kalau tidak sampai 30 jam, maka nilainya 0,35, itu 1 kegiatan. Kalau Bapak Ibu punya 10 kegiatan, berarti 3,5, kalau 10. Kalau misalnya 5 kegiatan, ya berarti 1,75 ya. Tuh. Menulis buku, ya, menulis buku LKPD termasuk buku yang digunakan di sekolahnya sendiri pun itu juga ada nilainya. Ya. Ini yang diterbitkan Kemendikbud. Kalau yang satu ini diterbitkan oleh penerbit belum beri SBN. Kalau buku teks yang dicetak sendiri ada nilainya 0,5. Jadi kalau Bapak Ibu punya buku teks yang itu bisa di LKPD, juga bisa LKPD itu modul minimal 1 semester yang digunakan kalau nasional 2, kalau digunakan di sekolah sendiri nilainya 0,5. Sehingga punya potensi katakanlah paling rendah, punya modul atau LKPD, nah, kalau digunakan dalam 1 semester, maka nilainya 0,5. 0,5 kalau 6 semester, berarti ketemu 3 tadi itu. Banyak dari nilainya. Kalau melakukan refleksi ini 3, ditambah yang ini juga misalnya 3, sudah 6, cukup besar ini udah. Ya. Tambah kalau punya buku, punya buku itu juga bisa nambahin lagi. Belum yang pengabdian tadi itu, pengabdian juga banyak nilainya, gitu ya. Nah, yang tadi kalau publikasi internasional, penulisnya berapa orang? Kalau penulisnya misalnya 3 orang penulisnya, ini penulis, maka ada penulis 1. Penulis 1 itu mendapatkan 0,6 bagian atau 60%. Penulis 2 dan 3 ini mendapatkan 0,4 dibagi berdua. Jadi bagiannya 0,2, 0,2. Ini penulis 2 0,2, penulis 3 0,2. Dari skor ini. Kalau internasional 3 kali 0,6, kalau internasional ya, ketemunya 1,8 kalau internasional. Yang ini berarti 3 kali 0,2, 0,6. 0,6, 0,6. Penulis 2 0,6, penulis 3 0,6. Ya, itu caranya menghitung seperti itu. Ya, refleksi pembelajaran tadi sudah saya jelaskan tadi setengah, silahkan itu dilakukan. Pencarian informasi baru, lokakarya. Lokakarya walaupun hanya di sekolah ada nilainya. Kalau menjadi pembicaraan 0,2, kalau menjadi 0,1 kalau punya 10 kegiatan, kan lumayan. 0,1 ketemu 1, lumayan kan? Yang ini sudah saya jelaskan tadi itu. Ini ya, kalau di bawahnya 30 jam ini 0,35 nilainya. Buku tadi sudah KPD, pokoknya dicari yang mudah-mudah lah, yang mudah-mudah ini mestinya Bapak Ibu punya. Aneh kalau Bapak Ibu sebagai guru tidak punya ini. Ya, itu yang penting. Video atau apa silahkan, itu kalau ada juga tidak apa-apa.
Jadi yang penting yang 4 awal tadi harus ada isinya minimal salah satu. Kemudian Bapak Ibu kalau pernah mengikuti kompetisi di tingkat kecamatan, kalau juara 1 sampai 5 itu ada nilainya 0,3 ini. Kalau finalis nasional, finalis saja itu ada nilai 1. Finalis. Apalagi internasional, finalis nilainya 2, gitu ya. Kemudian PKM ini yang saya sebut tadi itu. Kalau yang paling kecil tingkat sekolah, ya tingkat sekolah, kalau sebagai ketua 0,3, ketua, untuk selain ketua 0,2. Ini kalau ketua Bapak Ibu itu dalam 1 tahun itu kan di sekolah banyak sekali kegiatan. Bapak Ibu pasti ada yang terlibat itu, tidak mungkin tidak terlibat. Nah, entah itu perayaan hari besar Islam, perayaan Maulud Nabi, perayaan Isra Mi'raj dan sebagainya itu pasti ada kegiatannya, dan itu Bapak Ibu pasti jadi minimal jadi anggota. Kalau anggota sudah 0,2. Kalau punya 10 kegiatan dalam 3 tahun itu kan sudah kali 0,2 ketemu 2, udah besar ini. Ini sama dengan nulis jurnal nasional. Ya, itu jadi portofolio itu sebenarnya tidak sulit asalkan Bapak Ibu mau mengumpulkan. Kalau kemarin sudah melakukan kegiatan, kemudian di sekolah itu ternyata buktinya hilang atau mungkin belum memberikan bukti terkait kepanitiaan, ya minta sekolah supaya ada bukti bahwa Bapak Ibu menjadi panitia suatu kegiatan. Utamanya itu kompetisi tadi itu sudah, PKM sudah, sekali lagi mulai tingkat internasional sampai tingkat sekolah itu nilai semua ya. Boleh jelaskan tadi fakta integritas ya. Bapak Ibu, berikutnya ini kaitannya dengan UP daring. Yang kemarin mungkin sudah ada yang mengikuti UP atau yang misalnya mudah-mudahan mungkin yang belum berhasil, gimana nanti UP daring itu ini pengertiannya. Jadi UP daring berbasis domisili ya, itu dilakukan di tempat tinggal domisilinya atau tempat yang dipilih oleh mahasiswa karena pertimbangan akses internet. Ini. Jadi Bapak Ibu itu boleh mencari tempat yang internetnya lebih lancar dari rumahnya Bapak Ibu, tapi tetap dalam satu tempat ada 1 orang. Jadi tidak boleh berkerumun, satu ruang dipakai berdua, bertiga, tidak boleh. Satu ruang hanya untuk 1 orang, walaupun ruangannya besar. Nah, itu yang penting. Bapak Ibu sebelum ikut ujian itu ada uji coba sistem. Tolong ini ya, tolong Bapak Ibu kalau ada uji coba, kalau uji coba, ini ikut. Kalau ini nanti tidak ikut, banyak problem ternyata kalau tidak mau ikut dalam uji coba ini. Karena itu wajib ikut. Jadi wajib ikut untuk uji coba. Uji coba itu gini uji sistem itu ya. Hari itu mulai install bagaimana menggunakan Zoom, bagaimana menggunakan aplikasinya itu, bagaimana menjawab soal, sebagainya. Dikondisikan ini 2 hari sebelum hari H. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya UP-nya Sabtu, maka uji cobanya itu hari Kamis. Tujuannya apa kok Kamis? Karena nanti kalau ada problem, ada masalah pada hari Kamis itu, Bapak Ibu masih ada kesempatan untuk memperbaiki pada hari Jumat. Ceritanya begitu. Ya, 1 pengawas 15 orang yang dia mencari jaringan internet sampai di bawah pohon, dia hafal. Kalau di bawah pohon itu jaringan internetnya lebih lancar, ya dia izin sama pengawas, saya UP di bawah pohon. Ya, nggak tahu pohon apa ini, di bawah pohon itu ya. Boleh
izin ke pengawas untuk mencari tempat yang jaringan internetnya lancar, tapi sudah dipastikan bahwa di samping-sampingnya tidak ada orang yang orang lain, ya. Sini ini. Kemudian ada ibu ini malah naik ke bukit, ya. Jaringan naik di bukit karena di bukit itu internetnya lebih lancar. Nah, ini. Kemudian ada juga yang pinjam balai desa. Ya, balai desa. Tapi tolong dipastikan kalau pinjam di tempat-tempat yang seperti ini, dipastikan bahwa pada hari hanya itu tidak ada kegiatan. Ini kebetulan di sini ada kegiatan drum band pas ada ujian, sehingga yang lain terganggu. Nah, dipastikan boleh ada juga sebagian yang nyewa hotel, ada yang nyewa kamar hotel maksudnya, dipakai untuk ujian itu boleh-boleh saja. Ya, nyewa sekolah apa bukannya pinjam sekolah, boleh pinjam kampus, ruang di kampus boleh, yang penting satu ruangan satu orang. Ya, ini situasi belajar yang sangat santai. Kemudian ini yang paling ya, jaraknya HP-nya Bapak Ibu, kameranya itu ke yang ujian ini 1,5 sampai 2 meter. Supaya apa? Supaya tertangkap semua kondisi yang ada di ruangan itu. Ini ada UP sambil menunggu penghulu. Ini jadi manten ini. Tapi pas UP sehingga dia ngerjakan UP sambil menunggu acara resepsi ini. Ya. Kemudian yang ini UP di lorong, ya, lorong rumah. Boleh-boleh saja, pokoknya bilang sama pengawas untuk mencari jaringan, kemudian di situ terpantau semua, tidak masalah. Nah, ini mimpi mengerjakan UP, ini ketiduran dengan UP, ya, sampai dipanggil-panggil ini. Ini gemes dengan melihat soal akhirnya bermain tinju ini. Tinju di sendiri, ya. Ini juga mendapatkan jawaban melalui mimpi, maunya begitu, ya. Nah, itulah Bapak Ibu kejadian-kejadian yang selama ini di lapangan seperti itu. Karena itu Bapak Ibu tolong disiapkan sebaik mungkin, ya. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga lancar dalam menempuh KPP 2021. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Silahkan kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Saya tutup.